akan diberantas. Betul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah 3 amal ini. Mungkin selama ini sholat belum lagi terjaga waktunya, oke. Mungkin belum sempurna memuliakan orang tua karena belum masuk kita dalam birrul walidain. Berjuang kita terus. Dan yang ketiga nih, insya Allah semua kita elemen masyarakat bisa untuk menolong agama Allah ini disesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Ini ngomong-ngomong kapasitas, saya dapat ilmu dari abang saya. Ini saya sampaikan sebagai penutup, Pak Ustadz. Kalau kita ingin mencalon jadi legislatif, jangan lupa 4 katanya. Apa tuh Pak? Ya Pak. Iya. Di bawahnya penuh. Kembalilah ke atas lagi. Waria nunggu di bawah tuh. Siapa? Pak Waria. Oh, Pak Waria di bawah? Iya, lantai 2. Itu belum datang itu. Silakan, oke. Daripada udah pengap takut nanti oksigennya kurang kan? Terus sini ya. Oke, ibu-ibu nggak apa-apa, hadapnya hadap ke sini juga Bu ya. Ah ya, ini mungkin air minumnya nanti taruh di depannya aja masing-masing. Biarkan space-nya maksimum lagi, boleh? Nah, ambil aja air minumnya. Nanti kita mau bikin podcast khusus terhadap beliau ya. Mungkin kita ikutin acara dan di sini kita ada Pak Mustafa Ketua DPD Kepala Kami ya. Alhamdulillah sudah hadir. Oke, kita lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina asrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulullah ajmain. Yang kami hormati, yang pertama Bapak Ketua DPC PKS Batu Haji, yaitu Bapak Sunario. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak Sanyago SID PDI, dan yang saya hormati keluarga besar RCB. Yang saya hormati Bapak Wadia Burhanuddin, Sekjen DPD PKS Kota Batam. Yang saya hormati organisasi IKP 3 Batam atau Ikatan Keluarga. Nomor 3, pendawa. Pertama dan pertama tentu kita wajib bersyukur kepada Allah SWT yang mana bisa kita berkumpul dalam bicara halal bihalal keluarga PKS Batu Haji. Tentu juga tidak lupa berselawat berhalal dan bersolat bersalah. Mudah-mudahan yang terakhir kita ada syafaat. Amin. Tidak bertanya mau kalimah, tentu kami sebagai perangkat RT dan RW di Pandawa merasa berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah. Mana deh? Lama kali bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta. Kata Bu Nani 5 menit nggak sampai tutup. Langsung saja izin Bapak Ibu untuk menyapa ya. Karena ini tokoh-tokoh memang harus disapa, sudah menjadi budaya kita. Yang paling kita muliakan adalah ulama kita, Ustadz Abu Syahid Caniago. Beliau ada kursi, nggak ada yang boleh duduk kecuali itu. Kemudian yang kedua dari DPW adalah Ibu Suryani SE. Mohon doanya beliau akan maju DPR RI, mudah-mudahan jadi. Amin.
Kemudian yang kedua dari DPW juga, ya, Ustazah Safniar yang jilbabnya merah tapi hatinya PKS. DPW sudah, DPD Pak Warya Burhanuddin, ya. Paling ganteng saat ini, ya. Kemudian dari DPD turun ke DPC Pak Sunaryo, ya, paling murah senyum. Kemudian hadir juga yang lain, ya, pada kesempatan kali ini adalah Pak RW 2 dan RW 3. Izin Pak RW 3 Bapak Hendri, Pak Hendri, ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah Pak Karta. Pak Erwin, Pak Erwin, ya, sebelah sini. Kenapa Pak Erwin angkat tangan? Tahu saya Pak Erwin ini ya, Pak Karta. Izin Pak Karta, kemudian Pak Henry, mohon doakan dan dukung kami, ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami nanti 2024 akan bertarung. Nah, ini kalau tanpa izin dan restu RT RW susah, kan? Mohon izinnya. Ya, sudah diizinkan. Jadi monggo nanti segera, ya. Kemudian yang berikutnya hadir tokoh Minang yang kemarin juga alhamdulillah saya diundang sama beliau, yaitu Pak Aswad, ya. Pak Aswad hadir, alhamdulillah. Pak pergi sembahyang berbaju batik. Cakep. Sarungnya pula dilipat-lipat. Cakep. Dan di selah memang orangnya baik. Semoga tercapai hajatnya 2024. Yang lain jangan diri paturi di mana-mana kok. Jadi tergantung siapa yang undang. Baik, biar enggak. Apa nih Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang belakang masih panas ya? Enggak. Alhamdulillah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bukan kentang sembarang kentang. Cakep. Masak terus. Kentang dimasak dengan mie. Cakep. Bukan datang sembarang datang. Kami datang untuk silaturahmi. Oh iya, terima kasih. Yang ada di kepala. Sisa insani kemarin. Bukan. Udah 2 tahun masih ada ya. Bukan itu akhirnya, Bu. Ya, alhamdulillah. Oh iya ya Pak, iya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak disebut gelar. Yang pertama tentu yang saya muliakan Ustadz Abu Syahid Sanyago sebagai ulama kita, mohon senantiasa mengingatkan kami semua dan umat gitu ya untuk tetap berada di jalan Allah. Kemudian juga Panglima saya di Kota Batam, Bapak Yusuf SMNMM. Panjang, masih kurang panjang. Kemudian juga Bapak Pembina Ikatan Putra Putri Pilihan, ya Pak. Terima kasih Pak sudah mendukung PKS. Nggak tahu dalam hati ya Pak udah ini ya. Oh udah ada video ya, Masya Allah ya. Saya baca di sini. Bapak perangkat Perumahan Pandawa, Pak Henry, Pak siapa tadi Pak Karta ya. Kemudian beserta Pak Karta iya, Masya Allah. Ya itu dia Pak Henry itu. Kemudian juga tentu Pak Sunaryo ya yang menahkodai PKS di Kecamatan Batu Aji, Bapak-bapak di Batu Aji, mohon selalu diingatkan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan tentu bukan hanya pujian ya Bapak Ibu, tapi masukan dan kritikan yang membangun untuk PKS. Semoga PKS selalu
terdepan dalam memperjuangkan umat dan bangsa serta negara ini. Juga dari tadi Rang Saniago RBC ya Pak? RCB apa RBC sih? RCB. RCB Rang Saniago Datang. Oh benar. Salah itu. Itulah Pak, kadang ada pejabat dibisikin, salah tuh karena membisiknya gitu. Mohon maaf ya Pak ya. Sampai terima kasih Pak. Kemudian dari SMTV ya, SMTV Pak. Kemudian juga bidang Islam tentu yang insya Allah akan berjuang di pencalonan insya Allah ya. Sorry Mas, ganggu terus. Berkompetisi dengan Pak Wario. Ada bergandeng tangan. Nggak boleh ya bergandeng tangan. Tapi saya langsung di WA Pak Firdaus ya. Beserta suami beliau Pak Firdaus dan keluarga besar IP Ikatan Putra Putri Kiliang, kemudian juga Rang Saniago Bersatu, bukan Batang Pak, ingat itu ya. Kemudian panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah siang hari ini duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama ibu-ibu yang solihah, duduk bersama orang-orang baik. InsyaAllah majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita atas nikmat yang banyak ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majelis ini tidak akan bermakna sama sekali. Bahkan di salah satu hadis Nabi sebut antara jifah, macam bangkai bau dan busuk kalau dalam majelis itu tidak ada sholawat. Maka ayahanda, bunda-bunda kita dari tadi semua yang tegak tidak lupa beliau bersolawat. Shoda alayya sholatan, siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali saja kata Nabi, maka langsung Allah berikan 3 padanya. Yang pertama, Allah berikan padanya 10 kebaikan. Yang kedua, Allah angkat 10 tingkat derajat kemuliaan hidupnya. Yang ketiga, Allah tutupi 10 salah silap dan aib-aibnya. Maka untuk keberkahan majelis kita, saya diminta berbicara beberapa menit. Maka kita ulang sholawat sekali lagi. Seringan-ringannya sholawat kata Habib Muzil Al-Musawa, ucapkanlah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang mau pakai sayyidina. Yang tak mau pakai sayyidina tak apa-apa. Ya, yang mau pakai sayyidina sah, boleh. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi. Aku ni sayyid, pemimpin anak cucu keturunan Adam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tanya Bapak kita yang duduk di sebelah, jam berapa asar? 15.26, 15.14. Jadi kita tausiah sampai azan berkumandang. Setuju ya? Setuju. Pas azan berkumandang sampai dimanapun nanti perjalanan ceramah langsung tutup. Sepakat Bapak Ibu ya? Baik. Maka tausiah ini tidak boleh panjang-panjang, karena itu kami pun tak bisa menyebutkan satu persatu. Yang ingat-ingat aja ya. Yang pertama yang kita hormati dan muliakan, macam yang disebut oleh Pak Awid, ini kami kenal nama populer beliau Pak Awid, walaupun nama ini beliau Pak Aswad Esos.
ketemu Bu Suryani baru 2-3 kali, tapi menengoknya sudah dari 6 tahun yang lalu, karena fotonya banyak di mana-mana. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Bunda Suryani apapun yang beliau cita-citakan semuanya untuk kemaslahatan umat. Betul Bunda ya? Kita doakan kepada Allah senantiasa beliau dijaga, senantiasa beliau dilindungi, dan senantiasa kesehatan zahir dan batin membersamai beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian guru kita, Ustadz Yusuf, kemudian Pak Sekuk, kemudian Pak Sunario, kemudian Pak Awid, Pak Wandi, dan mama saya ya dari Caniago. Mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendengar ini Nabi menjawab, kalau engkau ingin tahu wahai Abdullah ibnu Mas'ud, ini orang cerdas. Kenapa? Coba tengok pertanyaannya. Kalau orang biasa akan bertanya, ya Rasulullah, apa aja amal-amal ya Rasulullah? Itu pertanyaan biasa. Tapi beliau bertanya, ayyul amal ahabbu ilallah. Dari sebanyak amal-amal ini, mana yang paling disukai, mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mendapat jawaban pertanyaan ini, Nabi memberikan jawaban. Apa kata Nabi? Amal yang paling dicintai Allah itu Abdullah, ada 3 kata Nabi dalam hadis ini ya. Tapi kalau kita tengok hadis yang lain, Nabi juga menyampaikan perkara yang lain. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan 3 perkara. Inilah kaji kita pada siang hari ini 15.22. Tinggal waktu kita 5 menit lagi. Nah, di dalam 5 menit inilah disampaikan yang 3 ini. Yang pertama disebut oleh Nabi, amal yang paling dicintai Allah, as-salatu fi awwali waqtiha. Orang yang dapat sholat di awal, ini ceramah Ustaz sholat di awal waktu, maka ketika azan nanti tak mungkin ceramah dilanjutkan. Jadi amal yang paling dicintai Allah, as-salatu fi awwali waqtiha. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat, ya, sebagian ulama berpendapat agak kita mundurkan sedikit waktu sholat untuk satu amal yang baik. Ada pendapat ya, jadi kalau nak kita pakai ini ya boleh-boleh saja. Tapi yang mau tetap sholat di awal waktu, ayyul amal ahabbu ilallah. Amal yang paling dicintai Allah, sholat di awal waktu. 1. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Apapun hebatnya kita hari ini, siapapun kita hari ini, kalau anak durhaka kita, maka tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doakan kepada Allah, sudahlah Bapak Ibu ini menjaga sholat 5 waktunya. Mudah-mudahan yang hadir ini anak-anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Bukti dari Islam, jangan lupa, kalau ingin nanti seperti Bunda Suryani, ingin nanti seperti Pak Yusuf, maka tanyalah beliau-beliau ini, apa amal supaya insya Allah terwujud apa yang kita cita-citakan. Pasti mereka akan menjawab, muliakan orang tua. Bu Bidan masih ada ibu, masih ada ayah, maka mulai dari sekarang sampai 2024 nanti muliakan. Bukan berarti 2025 tak muliakan lagi, tetap. Untuk apa? Keberkahan apa yang sudah kita dapat. Nah, yang kedua, nah masuklah yang ketiga. Barangkali ini yang kita fokuskan. Amal yang paling dicintai Allah, kata Nabi, menjawab pertanyaan Abdullah ibnu Mas'ud tadi, apa dia? Al-jihadu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau ada orang yang mendengar kata jihad nih, ngeri dia, takut dia, sensi dia, apalagi itu, dia langsung anti dia. Jihad Pak Ustaz, teroris itu katanya. Nah, ini orang-orang yang tidak paham. Jahada, jihadal, jahada, apa itu? Orang yang bersungguh-sungguh untuk menolong agama Allah.
Allah. Saya nyapa lah Pak Ustaz. Ingat, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api, maka datanglah burung-burung pipit berterbangan di atas api yang membakar Nabi Ibrahim, membawa air di paruhnya. Air dibawa oleh burung-burung pipit, burung-burung yang kecil-kecil, paruhnya membawa butir-butir air sampai di atas, ditimpakannya ke bawah. Menengok itu ketawalah binatang-binatang yang lain, diejeknya burung pipit. Hei burung pipit, apa amal yang kau lakukan ini? Apakah bisa air yang kau bawa itu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Burung pipit menjawab dengan santai. Apa jawabannya? Kami tahu kami kalau amal ini mungkin tak menolong Ibrahim, tidak akan memadamkan api di bawah. Kami melakukan ini bukan untuk berniat memadamkan api, tapi kami melakukan ini, kata burung pipit, ketika nanti Allah tanya di hari kiamat, hai burung pipit, ketika engkau menengok kemaksiatan, ketika engkau menengok kemungkaran, ketika engkau menengok ketidakadilan, tahu kau tengok dengan matamu, kau dengar dengan telingamu, kau rasa dengan hatimu, apa yang kau perbuat waktu itu? Kau menengok Ibrahim dibakar, orang soleh dizalimi, ya, maka kami dapat besok menjawab, ya Allah, sisa-sisa umur yang engkau berikan kepada kami, maka kami pakai waktu itu, ya Allah, mengambil air dan kami timpakan ke bawah. Mau padam atau tidak bukan urusan kita, tujuan kita hanyalah untuk berjuang, untuk berjihad, menolong agama. Insya Allah PKS itu tujuannya. Betul Pak Yusuf? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tengok diri kita, kira-kira apa yang bisa kita tolong. Tak bisa kita macam Mukmin dan Islam, tak mencalonkan jadi anggota legislatif kita besok macam Pak Awid, ya tak apa-apa. Maka gimana cara kita menolong agama Allah ini? Dukung perjuangan mereka, akan diberantas. Betul. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pilihlah 3 amal ini. Mungkin selama ini sholat belum lagi terjaga waktunya, oke. Mungkin belum sempurna memuliakan orang tua karena belum masuk kita dalam birrul walidain. Berjuang kita terus. Dan yang ketiga nih, insya Allah semua kita elemen masyarakat bisa untuk menolong agama Allah ini, disesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Ini ngomong-ngomong kapasitas, saya dapat ilmu dari abang saya. Ini saya sampaikan sebagai penutup, Pak Ustadz. Kalau kita ingin mencalon jadi legislatif, jangan lupa 4 katanya. Apa tuh Pak? Yang pertama kapasitas, yang kedua pertama kapasitas, yang kedua popularitas, yang ketiga ikhlas, yang keempat visitas. Ini saya pakai nanti. Ya. Macam dulu lah Perwin. Nah, aja lah.